Selamat malam teman-teman semua. Saya lihat di sini kita sudah lumayan banyak ya yang bergabung. Saya rasa ini sudah hampir semua peserta. Sepertinya sebelum kita mulai, pastinya saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat malam. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Untuk teman-teman yang ingin menjawab, bisa saya berikan waktu untuk on mic atau misalnya teman-teman mau coba balas di kolom diskusi juga boleh banget ya teman-teman semua. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video looping dari Metal Go Plus. Karena seperti yang kita tahu, malam hari ini webinarnya ini topiknya sangat kekinian kalau kata saya ya, karena kita akan membahas bagaimana caranya menuju financial freedom. Mungkin financial freedom sendiri sudah banyak teman-teman dengar dimanapun itu. Nah, tentunya saya ingin menyapa teman-teman semua, baik kepada seluruh peserta ataupun kedua narasumber kita yang hadir pada malam hari ini. Selamat datang di kegiatan webinar online Metal Go Plus X Finco dengan topik dari 7 bulanan ke financial freedom. Strategi cerdas finansial lewat perencanaan keuangan dan tabungan emas. Teman-teman semua, pastinya kita sudah sama-sama tidak sabar karena kalau misalnya kita bisa katakan kedua materi yang akan dibahas malam hari ini adalah daging semua seperti itu. Jadi kalau saya boleh berikan informasi kepada teman-teman, mungkin teman-teman bisa menyiapkan catatannya terlebih dahulu supaya kita bisa sama-sama mengetahui topik apa saja yang nantinya mungkin akan kita pelajari di hari yang lain seperti itu. Tapi sebelum itu saya ingin sedikit menjelaskan terkait aplikasi Metal Go Plus karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi coba kita dengarkan terlebih dahulu sebenarnya apa itu aplikasi Metal Go Plus. Karena nanti di akhir acara teman-teman berkesempatan mendapatkan voucher emas fisik, jadi bisa kita sama-sama ketahui bahwa aplikasi Metal Go Plus adalah aplikasi transaksi emas fisik di bursa komoditi nomor satu di Indonesia. Transaksi emas fisiknya ini dilakukan secara digital, tentunya lebih aman karena ditransaksikan secara langsung di dalam bursa komoditi yang bernama Jakarta Future Exchange atau JFX. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya meskipun transaksinya dilakukan secara digital, tapi dapat dipastikan bahwa emasnya memang beneran ada, tentunya tersimpan dengan baik di gudang kustodian dan yang dapat dipastikan adalah emas fisiknya 100% milik teman-teman semua. Download Metal Go Plus sekarang karena sedang ada program Gold Drips, di mana teman-teman bisa mendapatkan keuntungan hingga 3 kali lipat lebih untung melalui tabungan emas. Untuk detailnya, teman-teman bisa langsung aja cek websitenya metalgo.co atau langsung saja cek akun Instagram resmi @metalgo.co. Sebelum kita menyimak, saya ingin mengenalkan terlebih dahulu kedua narasumber kita yang akan memaparkan tentunya dua topik menarik. Materi pertama akan dibawakan oleh Kak Fauzan Aliafi selaku Product Manager Finku dengan judul Cerdas Finansial lewat Perencanaan Keuangan yang Sehat. Materi ini tentunya akan dikupas ya. Kenapa kita perlu cerdas secara finansial dan strategi apa aja yang bisa kita lakukan, tentunya juga bagaimana cara mencapai financial freedom. Saya ingin menyapa Kak Aliafi terlebih dahulu. Kak Yafi, selamat malam. Iya, malam. Kedengeran nggak ya? Clear nggak ya? Iya, clear Kak Oke, Yafi. Kita udah ready ya Kak ya. Tadi siap. betul ya, judulnya itu adalah cerdas finansial lewat perencanaan keuangan yang sehat. Betul, 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 betul. Tapi sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Kak Yafi, saya ingin berpindah terlebih dahulu kepada narasumber kedua kita, Bapak Robi Leonardo, selaku Head of Research Analyst and Market Development Metal Bank Global Monetary, dengan judul materinya yakni Strategi Keuangan Sehat, mulai dari tabungan emas. Kita akan mengupas tentang pentingnya menabung emas, apa saja alasannya, mengapa emas bisa menjadi instrumen investasi yang dapat kita pilih, hingga apa saja strategi untuk menabung emas yang tepat. Saya ingin menyapa Pak Robi terlebih dahulu. Pak Robi, selamat malam. Malam Mbak Novi, suaranya kedengeran Mbak Novi.
Ya, jelas ya Pak ya. Betul tadi untuk judul materi yang akan Pak Robi sampaikan ya Pak ya. Iya benar. Baik, kalau gitu langsung saja kita akan mulai dengan pemateri pertama, yakni Kak Yafi. Tentunya teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan lupa disiapkan catatannya ya, karena kita akan mulai pemaparan materi dari pemateri yang pertama atau narasumber yang pertama, yaitu Kak Fauzan Aliafi, selaku Product Manager Finco. Kak Oke, Yafi, oke, siap? oke, amat pasti siap dong. Oke, oke. Oke, kalau gitu kita langsung saja kita serahkan gitu ya untuk Ya, materi ya, ya. pertama, cerdas finansial lewat perencanaan. Keuangan yang sehat, tentunya tidak hanya tubuh yang harus sehat, tapi keuangannya juga harus sehat. Kalau gitu langsung saja kita berikan waktunya untuk Kak Yafi selaku narasumber pertama. Silahkan Kak Yafi. Ya, oke. Terima kasih Mbak Novi akan waktunya ya. Mungkin pertama-tama saya ingin ucapkan selamat malam ya teman-teman. Thank you banget sudah bisa hadir ya. Rajin banget ini bisa apa namanya malam-malam hadir belajar gitu ya. Sampai tadi ada yang mungkin buka catatan ya atau lainnya ya. Thank you banget udah hadir dan hopefully dari paparan yang saya atau mungkin aku berikan gitu ya, saya berikan hopefully ini bisa helpful ya buat teman-teman gitu. Nah, em, mungkin pertama-tama saya pengen mungkin share sedikit kali ya. Mungkin teman-teman sekarang itu kan mungkin sudah lihat banyak banget terkait oh harus investasi ini, harus investasi sana gitu kan. Banyak banget ada mungkin influencer yang bilang A, influencer bilang B, teman bilang A, sini aja ikut situ gitu kan. Instrumen investasi banyak banget ya. Tapi sebelum hal tersebut kita apa ya, kita coba untuk terjun gitu kan. Tentunya kita harus cek dulu gitu apakah sebenarnya kita sudah cerdas finansial atau cakap finansial belum gitu ya. Karena tanpa itu kita takutnya malah akan melakukan sesuatu yang sangat berisiko, kita tidak tahu. Efeknya apa? Efeknya mungkin kita akan takut gitu ya. Takut bahaya gitu kan. Ujung-ujungnya malah tidak bermanfaat bagi kita semua seperti itu. Nah, nah mungkin dari situ makanya saya ingin bawakan terkait ini ya cerdas finansial dan gimana mungkin strategi untuk menginvestasi terutama di emas gitu ya. Hopefully dari sini kalian bisa lebih mengatur keuangan personal kalian gitu ya menjadi lebih aman dan lebih terencana sih sebenarnya hopefully gitu. Mungkin boleh di next. Eh, Sebelumnya saya ingin ini lagi mungkin share dulu terkait diri saya sendiri. Saya Yafi, boleh dipanggil Yafi. Saya product manager di Vinku ya, personal finance management app eh, yang nomor satu di Indonesia ya. Jadi hopefully dari sini saya udah dapat mungkin berbagai cerita dari user-user kami gitu ya terkait bagaimana cara eh, lebih cerdas secara finansial. Nah, saya ingin bawakan sebenarnya tiga hal. Ya, pertama tentang pentingnya cerdas finansial. Nah, ini mungkin yang akan saya makan waktu lebih banyak ya. Saya akan makan waktu lebih banyak di sini karena ini menjadi fondasi dan mungkin untuk lebih detail nanti bisa dari Pak Robi ya atau tim Metalgo seperti itu. Em, nah, dari situ sebenarnya apa sih? Mungkin boleh di next. Apa sih sebenarnya lagi boleh? Nah, oke. Ya sebenarnya apa sih sebenarnya cerdas finansial itu ya? Nah, mungkin kita bisa tahu lah dari kata-kata cerdas kan gitu kan. Kan kita sering dengar, oh orang cerdas, orang pintar, orang cakap gitu kan. Apa sih gitu ya? Artinya adalah sebenarnya kita bijak ya. Kita memiliki ke apa suatu bijak ya, kita harus bijak dalam apa nih gitu kan. Bijak itu apa? Artinya adalah kita harus atau kita dapat memiliki eh, keputusan yang tepat akan suatu apa decision ya, suatu decision apapun itu sebenarnya. Nah, dalam hal ini sebenarnya adalah terkait finansial atau keuangan eh, masing-masing gitu ya, nggak bukan keuangan keluarga, bukan keuangan perusahaan, tapi keuangan pribadi diri kita sendiri seperti itu. Dari situ kita setelah kita memiliki kecerdasan finansial, barulah ya kita bisa tahu. Setelah kita paham, kita bisa tahu. Oh, ternyata saya hampir saja terjebak hutang nih. Untung saya paham. Ya. Nah, gimana sebenarnya cara biar kita bijak? Ya, kita tahu, kita cerdas. Adalah sebenarnya dengan kita
tahu secara detail uang kita kemana. Kita tahu setidaknya ya, uang kita kemana, uang kita masuk, keluar, positif, negatif. Seperti itu. Kita harus tahu itu dulu, transparansi dulu. Karena kalau kita nggak tahu, kita mau invest di mana aja, itu bisa bahaya gitu loh. Tiba-tiba butuh uang, nggak ada. Gitu. Saya sudah invest ke semuanya. Pas mau ditarik, waduh, saya harus tunggu 5 hari lagi, 3 hari lagi, harus tunggu cair. Saya udah kasih ke teman saya udah kasih apa, udah jadi modal gitu. Itu kan berbahaya ya gitu ya. Nah, jadi makanya itu cerdas finansial tuh menjadi sangatlah penting gitu. Dan hanya setengah dari kita ya yang memiliki literasi yang baik ya, tidak hanya literasi keuangan apapun, tapi literasi keuangan yang baik ya. Kita harus bisa mencernanya juga seperti itu. Nah, mungkin di next. Nah, sebenarnya apa sih gitu kan? Gimana cara kita tahu atau gimana cara kita bisa mencerdaskan diri gitu? Nah, pertama kita harus tahu kapan kita gagal. Kalau sukses mungkin teman-teman beda-beda ya. Sukses ada yang oh apa namanya ingin haji pergi ke haji apa pergi haji atau ingin membahagiakan orang tua dengan membelikan rumah itu kan berbeda-beda ya. Nah, dari situ sebenarnya eh, kita bisa lihatnya dari sisi gagalnya. Kalau gagal kan mirip ya. Gagal adalah ketika satu ya uang kita minus ya eh, defisit terus kita tidak bisa menabung ya kan. Kalau kayak gitu gimana kita akan menciptakan net worth ya atau membangun keuangan kita gitu kan kalau negatif terus. Ini ada contoh-contoh yang bisa saya sebutkan yang mungkin gampang. Pertama mungkin dari teman-teman ada yang waduh, ternyata saya gajinya udah habis nih, sebelum akhir bulan udah minus nih, gitu ya. Berarti kan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan di dalam bulan tersebut ya, gitu. Lebih parahnya lagi, kalaupun gajinya habis, tahu nggak kemana gajinya habis, gitu ya. Kalau misalkan masih bingung, kok tiba-tiba habis, baru setengah bulan saya sudah habis hampir seluruhnya gitu. Terus ketiga, saya kalau misalkan tiba-tiba nih, apalagi mungkin buat teman-teman yang sekarang freelance gitu ya, atau mungkin sedang bikin bisnis sendiri, mungkin kadang mungkin tahu naik turunnya suatu ini ya, apa namanya, eh, keuangan gitu ya. Nah, kalau nggak punya dana darurat, kalau misalkan di bulan depan itu job lagi sepi, gimana? Ya, kita nggak ada yang tahu, apalagi ekonominya sekarang seperti ini gitu ya. Lalu kita tahu utangnya menumpuk. Kita bahkan nggak tahu misalkan. Saya tuh utang tuh berapa persen sih? Saya setiap bulan tuh bayar utang berapa persen sih dari pengeluaran saya? Ternyata 80%. Itu kan bahaya banget ya gitu. Terus saya baru apa pengen investasi langsung gitu kan. Nah, itu bahaya gitu ya. Terakhir sebenarnya mungkin ya keuangan kita nggak punya tujuan gitu. Kita uang ini mau dibawa kemana? Saya pengen nabung aja. Kemana gitu? Arahnya kemana? Apakah kita pengen building uh, net worth gitu ya? Terus-terusan wealth gitu kan? Financial freedom atau haji atau apapun itu penting juga gitu. Karena itu memudahkan kita untuk apa ya? Apa namanya mengatur personal finance kita dengan baik gitu. Itu coba mungkin boleh di next ya. Nah, dari kegagalan-kegagalan itu, boleh di next. Nah, sebenarnya mudahnya ya untuk bisa menjadi lebih cakap ya, cara mudahnya sebenarnya ada 4 ya. Pertama, cash flow-nya setidaknya harus positif. Positif, kalau saya bulan ini nggak positif gimana? Nggak apa-apa. Setidaknya selama beberapa bulan ya, kalau di total gitu ya atau dirata-ratakan ya, kalau bisa itu positif. Karena kalau selama 1 tahun kita negatif terus itu bahaya gitu. Berarti ada eh, permasalahan ya dari situ. Nah, kita harus membangun habit agar cash flow yang awalnya mungkin negatif atau mungkin apa langsung masuk langsung keluar gitu ya, kantong masuk kantong kanan keluar kantong kiri itu kita harus kurangi gitu itu pertama harus positif dulu baru dari situ habis kita oke saya sudah tahu saya bisa ada cash flow positif ya dilihat di keuangannya bertambah atau tidak mau sedikit nggak apa-apa yang penting bertambah kedua ini yang paling penting ini banyak suka di miss sama teman-teman yaitu risiko gitu ya hidup kita nggak ada yang tahu ya banyak hal yang kita nggak tahu kesehatan ya terus habis itu tentang pekerjaan ekonomi kita nggak tahu ujung-ujungnya kemana nah dari situ untuk kita proteksi apa yang sudah kita punya ini sangatlah penting gitu ya dengan cara apa satu dana darurat biasanya 3 kali sampai 6 kali itu harus ada dulu sebelum kita mau invest sana invest ini itu kalau bisa stable dulu ada ya jadi kalau ada yang ya amit-amit ya lay off ya sekarang kan kita udah lagi zaman lay off
ekonomi lagi seperti apa, naik turun, itu kita bisa menjaga diri kita dari resiko-resiko seperti itu. Kedua, asuransi. Kalau keluarga kita kenapa-kenapa, istri kita, anak kita, ya kan, itu gimana? Langsung hilang uang kita nanti. Ya, semuanya diinvestasikan, bingung. Arahnya kita mau ambil kayak gimana, itu kan bermasalah ya. Itu. Yang ketiga adalah kita investasinya harus bertahap. Satu-satu dulu. Kita tahu ya, eh, tidak harus semuanya seabrek ya, kita harus tahu pelan-pelan. Yang penting habit, habit, habit untuk menjadi manusia yang lebih cakap secara finansial ya. Bukan hanya oh saya pengen kaya secara semalam gitu. Itu nggak bisa dengan investasi doang, itu susah seperti itu ya. Hanya 1 dari 1 juta mungkin orang yang bisa seperti itu gitu ya. Yang keempat, pelan-pelan kita cari arahnya ya, menengah ya, 5 tahun 10 tahun kita harus tahu ya, karena itu akan berpengaruh sama tempat kita menaruh ya uang kita, seperti itu. Nah, oke, mungkin boleh di next ya. Jadi hanya dari empat itu ya, eh, kita bisa pelan-pelan lebih cakap dan nanti lama-lama bisa paham ya terkait investasi dan lain-lain seperti itu. Gimana caranya gitu kan. Nah, yang penting sebenarnya kita harus ada suatu mindset ya. Nah, kalau aku ya saranin ada empat ini. Pertama, setiap kita mengeluarkan sesuatu harus tahu kebutuhan mana, keinginan mana, gitu ya. Jadi makanan bisa jadi kebutuhan, bisa jadi keinginan. Makan kita 3 kali sehari mungkin, mungkin ada yang dua ya. Itu bisa aja pasti kebutuhan gitu kan. Saya harus makan ya, gitu. Kalau keinginan, ya misalkan contoh saya minum kopi setiap hari gitu ya di Starbucks dan lain-lain. Padahal ternyata kalau dikumpulin itu saya mendingan beli mesin kopi ya. Terus habis itu lebih hemat nih ternyata. Ya. Terus yang kedua, setelah tahu tentang mana yang harus saya keluarkan, mana yang sebenarnya keinginan aja, sebenarnya lebih ke disiplin gitu ya. Disiplin mencatat gitu ya. Disiplin tahu pengeluaran berapa, pemasukan berapa, dicatat aja terus. Itu kebiasaan gitu ya. Karena itu intinya, kita harus tahu transparan. Terakhir, kita harus tahu berapa yang kita mau sisihkan, budgeting gitu ya. Budgeting kenapa? Karena kalau cuma sisa-sisa, kita nggak tahu. Oh, saya sebenarnya bisa investasi berapa sih setiap bulan? Berapa sih? Nah, itu bahaya kalau kita bisa nggak tahu ya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya salah satunya mungkin eh, bisa digunakan ya fitur Vinku gitu ya. Salah satunya gitu ya. Masih banyak, cuman kalau dari saya menyarankan pakai Vinku gitu ya. Karena satu berbahasa Indonesia dan ya budgetingnya dan juga fitur-fitur lainnya cukup lengkap gitu ya. Dan dari situ kita bisa lihat dari A sampai Z ya. Budgeting, pengeluaran berapa, insight, semuanya ada di situ. Bisa tanya-tanya juga semuanya. Kayak gitu. Oke, mungkin bisa next. Nah, sekarang karena kita udah tahu nih, oh oke, gimana cara membuat habit ya gitu ya. Jadi mungkin saya pengen go through quick aja terkait emas gitu ya dan gimana strateginya. Oke, mungkin boleh di next. Ya, oke. Jadi kenapa sih emas ini jadi sesuatu yang populer gitu ya? Karena kalau kalian tahu sebenarnya emas itu ya, mungkin kalau dilihat track recordnya, emas itu hampir eh, risknya itu sangatlah rendah gitu dan selalu stabil gitu ya, dan bisa menjadi bahkan orang bilang suatu tempat atau suatu instrumen yang bisa memprotek eh, apa yang kalian punya sekarang, apalagi di masa-masa yang sedang ya ekonominya lagi tidak stabil gitu ya. Terus habis itu apa namanya, kita itu cocok banget untuk jangka menengah dan jangka panjang. Jadi kalau untuk trading dan lain-lain itu biasanya kurang cocok gitu ya. Itu. Lalu asetnya jelas ya, tentunya asetnya jelas tradisional gitu ya, banyak diakuin. Jadi ini sesuatu yang good for portfolio juga seperti itu. Ya, mungkin boleh di next. Oke, boleh di next. Oke, nah ini tadi ya, mungkin saya bilang ya kan, tadi beberapa ya. Ini cocoknya untuk tujuan tertentu ya, kalau misalkan mau nabung, mau haji atau apa gitu ya. Ini cocok banget. Tadi again volatilitas rendah ya. Jadi tidak ada resiko-resiko tiba-tiba drop sudden apa secara tiba-tiba secara besar gitu ya, secara dalam jumlah besar itu tidak eh, sangatlah langka gitu ya. Lalu gampang dicairkan gitu ya, gampang banget dicairkan dan gampang memulai. Itu yang paling penting, gampang memulai. Jadi nggak harus investasi dimulai untuk sesuatu yang wah banyak jumlahnya gitu ya. Itu tidak harus gitu. Nah, ini makanya emas jadi salah satu yang penting penting ya untuk portofolio dan untuk memulai gitu. Next mungkin. Nah, ini mungkin ya, mungkin tadi saya udah jelaskan ya. Mungkin teman-teman udah ada yang nyoba saham, nyoba deposito, nyoba reksadana gitu. Nah,
Tapi nih again, emas nih kalau bagi saya ini jadi sesuatu yang penting untuk proteksi nilai. Jadi penting untuk biar apa yang teman-teman usahakan, udah capek-capek kita kerja naik KRL, naik Transjakarta atau naik apapun ya, naik kendaraan umum, naik motor, itu kita udah capek kita kumpulin, tiba-tiba harga naik, semua harga naik gitu ya, harga pangan, harga baju naik gitu. Nah, hilang gitu apa yang sudah kita tabung gitu ya, hilang gitu. Itu dan emas itu menjadi salah satu tempat untuk memproteksi biar apa yang kita sudah curahkan itu tidak sia-sia gitu sih sebenarnya. Itu ya. Mungkin ada kalau bagi saya ada nilai sentimen di situnya juga sih gitu. Itu. Mungkin next. Nah, ya mungkin ini tipsnya sedikit ya. Kalau untuk investasi emas sendiri, tadi hati-hati sama yang namanya ada dua. Jangan terlalu bermain trading gitu ya. Kalau bagi saya emas tidak buat itu. Jangka menengah dan panjang ya itu untuk proteksi tiga itu. Kedua, jangan sampai investasi emas tuh yang ke tempat yang abal-abal gitu. Itu bahaya banget. Ada banyak skema-skema yang berbahaya ya seperti itu. Jadi platform-platform yang resmi ya, tolong dicek ya teman-teman ketika mau transaksi dicek dulu semua backgroundnya dan lain-lain ya. Dan pastikan beli di tempat yang eh, punya hal seperti itu gitu ya. Dan cek dulu apakah cocok emas fisik atau digital. Hati-hati kalau emas fisik ya bukan apa-apa, hati-hati amit-amit kalau ada kejadian yang buruk, ada maling atau ada apa atau karena emas lumayan kecil ya kalau kita mulai dari awal itu agak susah nanti takutnya eh, masuk kemana-mana gitu. Nah itu lumayan bahaya di situnya ya. Kayak gitu sih. Jadi boleh dipikirkan untuk itu. Mungkin next. Nah, mungkin ini ada strategi sedikit aja ya. Mungkin nanti detailnya mungkin boleh di-share sama Pak Robi dan tim Metal Go. Atau mungkin kalau untuk strategi eh, bagi saya ya, mungkin boleh di next. Nah, ini kita harus tentukan dulu nih biasanya nih. Nah, emas nih buat apa nih kita nih? Gitu kan. Oh, buat haji, buat pendidikan anak mungkin bagi yang punya anak. Mau nikah gitu kan. 3 tahun lagi, 4 tahun, 2 tahun lagi deh gitu ya. Dana darurat buat jangka panjang nanti kalau misalkan jaga-jaga ada apa-apa gitu ya. Atau bahkan untuk yang udah fasih ya dalam investasi mungkin buat diversifikasi ya untuk eh, diversify resiko. Hati-hati teman-teman ya, high risk high return juga ya. Jangan apa namanya jangan lupa terhadap itu karena itu selalu ada gitu ya, high risk high return seperti itu. Jadi untuk itu kita harus diversify sedikit untuk kita pecah resiko yang kita punya ya. Itu sangatlah penting gitu teman-teman. Nah, setelah punya tujuan apa nih saran lain gitu ya. Boleh di next mungkin. Nah, sebenarnya ini ada cara menarik dan ini mungkin satu terakhir ya pengalaman saya di Vinku ya. Dari kita kebetulan ada komunitas, komunitas terkait komunitas untuk mulai mencatat dan menabung gitu ya. Dan kerennya teman-teman ini gitu ya, mereka menabung atau bukan menabung, menyisihkan 10.000 saja seenggaknya sehari, kecil gitu, 10.000 sehari ya. Setiap hari harus. Mereka ada kayak ininya ya, trackernya gitu ya, saling mengingatkan kayak gitu dan itu cukup banyak yang ikut dan ternyata gitu ya mereka hampir semuanya itu berhasil menabung ya ada yang macam-macam ya gitu tapi kebanyakan emas karena biasanya secara untuk masuknya itu lebih kecil lah jaraknya dan dari situ lucunya adalah tabungan dia malah semakin banyak. Ayo, kenapa? Karena kebiasaan gitu ya. Karena kebiasaan kecilnya itu sendiri. Jadi kita nggak usah nunggu gitu kita harus bisa kecil-kecil gitu ya, pelan-pelan gitu kan. Habit ya, kita build habit ya. Sebulan. Nanti lama-lama pasti udah biasa. Kita biasa untung lah gitu. Kita harus biasa eh, tidak rugi gitu. Itu sih sebenarnya. Dan emas tuh bisa kita bisa mulai. Tadi metal gue mungkin kalau saya lihat tadi ada bisa 0,01 ya mulainya. Nah, itu penting banget gitu. Nah, mungkin bisa next. Nah, ini contohnya ya. Kita bisa taruh nih kasih goal tadi, satu goal ya misalkan 5 gram deh dalam 12 bulan gitu kan. Nah habis itu kita eh, ya kita bisa pakai metode tabungan otomatis gitu atau tadi per hari gitu kan kita sisipin sehari pisahin gitu kan. Nah terserah nih kita bisa juga tracking juga pakai Vinku gitu kan. Jadi dicatat setiap hari bisa pakai AI-nya langsung ngobrol tet, 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 selesai gitu kan. Anggaplah ini kayak subscription ya. Mungkin teman-teman pasti ada Netflix, ada Spotify kan udah biasa keluar tuh 15.000, 30.000 kan ya ya sama lah gitu kan harusnya gitu harusnya nggak kerasa gitu kayak gitu jadi harapannya sih gitu nggak kerasa tapi untung nggak kerasa tapi tidak apa kita building habit itu sih mungkin next.
Nah, eh, ya ini terakhir gitu ya. Anggaplah kita menabung 100.000 per bulan gitu ya, selama setahun aja. 100.000 gitu. Ya, kita bisa dapat ya kurang lebih ya eh, 1,2 gram emas gitu ya. Ya asumsi kita lihat ya 950.000 lah gitu ya. Nah, kita bisa gitu ya dapat segitu. Bayangin aja gitu. Kita bisa dapat hanya dengan menabung 100.000 per bulan. Kalau kita bagi 100.000 bagi 30 hari itu kecil banget gitu ya. Mungkin nggak kerasa gitu. Harganya sama kayak satu kali makan mungkin ya. Kayak gitu. Dan jadi makanya ini dia kenapa saya mau tunjukin kenapa ini bisa jadi simulasi yang apa maaf. Kita bisa lihat bahwa emas ini menjadi sesuatu yang investasi instrumen investasi yang dimulai sangat ini ya gampang ya, sangat murah, sangat kecil gitu. Kayak gitu. Itu. Jadi ya kalau mungkin saya bisa conclude ya, eh, bisa dibilang pertama jangan lupa untuk perkaya diri kita tentang eh, informasi finansial, kecerdasan finansial. Kita tahu kapan keluar uang, kapan masuk uang, jangan hanya tahu oh investasi ini seperti ini. Harus tahu diri sendiri dulu, baru kita pelan-pelan informasinya tentang instrumen. Nah, itu. Gitu. Jadi jangan kebalik ya teman-teman. Mungkin itu aja dari saya gitu ya. Kalau ada pertanyaan monggo ya. Terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya tunggu pertanyaannya ya. Wah, Kak Yofi, ini kalau misalnya sebelum teman-teman bertanya, mungkin aku ingin sedikit memberikan respon gitu ya. Tadi kan Kak Yofi sempat sampaikan bahwa jangan sampai kita justru tidak mengetahui apa yang ingin kita gunakan untuk investasi gitu. Pastinya kita harus cek yang benar-benar sudah memiliki izin. Dan kalau misalnya tadi Kak Yofi sampaikan, mungkin di Vinku ada 10.000 per hari ya Kak? Iya, kita ada komunitas lah ya, komunitas beberapa sih ya yang rajin yang mau gitu ya. Iya Begitu kan, sih. Heeh. 10.000 per hari itu teman-teman bisa digunakan gitu. Kalau misalnya di Metal Go Plus mungkin ada di 0,01 kontrak yang paling kecil. Ya mungkin kalau di Vinku ada komunitas yang bisa memaksimalkan uang 10.000 per hari menjadi investasi untuk kedepannya seperti itu. Kak Evi di sini sudah ada beberapa teman-teman yang memberikan pertanyaan. Ada banyak sekali pertanyaan, tapi aku akan pilih tiga pertanyaan pertama. Jadi nanti akan aku sampaikan pertanyaannya, Kak Yafi bisa langsung jawab aja kita satu-satu untuk menjawabnya ya Kak ya. Boleh. Baik, pertanyaan pertama dari Anissa. Di era digital, akses terhadap informasi keuangan dan investasi semakin mudah. Namun, kemudahan ini juga menuntut masyarakat untuk lebih bijak dan cerdas dalam mengelola finansial, termasuk saat memilih emas sebagai instrumen investasi. Dalam idealnya, emas bisa menempati 10-20% dari portofolio, tergantung pada tujuan keuangan, profil risiko, dan kebutuhan likuiditas masing-masing individu. Pertanyaannya, bagaimana mengatur proporsi investasi emas dalam perencanaan keuangan pribadi dan kapan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual emas? Terima kasih. Silahkan, Kak Yafi. Ya, oke. Jadi mungkin ada dua ya kalau saya lihat ya. Jadi bagaimana proporsinya ya. Ada yang kedua sebenarnya mungkin lebih ke kapan ya. Kapan waktu yang tepat ya. Oke. Kalau satu-satu mungkin. Kalau terkait ini ya, terkait portofolio ya. Ini menarik sebenarnya. Jadi em, kalau saya sendiri eh ini balik lagi ke profil risiko masing-masing. Kalau saya sendiri, kebetulan tadi mungkin disebut ya, idealnya emas 10-20% ya. Kebetulan saya itu sekarang ada di sekitar pribadi kayak sekitar 15-an sampai 17-an gitu ya. Kalau saya hitung terakhir ya, kalau saya nggak lupa gitu ya. Jadi kalau saya memang ada beberapa yang, karena emas ini again, kalau saya melihatnya ini kan gampang ditarik ya. Jadi saya menganggapnya ini sebagai biasanya untuk sesuatu yang ada tujuannya yang jelas. Ya, saya ada dua tujuannya biasanya. Dana darurat dan juga saya punya tujuan lah, gitu ya. Eh, Kalau saya boleh bilang, saya punya tujuan buat inilah untuk ya kebutuhan pribadi lah. Mungkin kalau ini saya nggak bisa disclose, cuman saya punya lah untuk kebutuhan pribadi gitu ya. Suatu tujuan lah untuk keluarga gitu ya. Nah dari situ kalau dari saya sesuaikan dengan kebutuhan tadi, tujuan tadi. Dan darurat, saya hitung dulu kebutuhan keluarga saya berapa,
gitu kan. Kebutuhan keluarga saya berapa, lalu butuh berapa lama, ya kan, just in case, saya kumpulin itu dulu pelan-pelan, oke, saya targetin, oke, untuk yang dana darurat, saya butuh contoh, misalkan 50 juta, gitu, contoh, ini contoh ya, atau 20 juta gitu, saya contohkan, 20 juta, saya coba targetin, saya pisahin gitu biasanya, 20 juta dulu, oke, ini buat dana darurat, gitu ya, kenapa? Karena, again, tadi, emas bisa digampang diambil, buat nyicil gampang, gitu kan, dan juga lebih stabil secara proteksi nilai. Saya nggak mau nanti 20 juta ini doesn't mean anything gitu, karena konsumsinya berbeda ketika di masa depan. Jadi bisa disesuaikan untuk itu. Kebutuhan teman-teman berbeda pasti. Ada yang mungkin sekarang masih apa ya, bisa dibilang masih single gitu ya, single eh, mungkin bukan sandwich, ada juga yang sandwich mungkin covering banyak. Nah, itu pasti berbeda-beda. Kalau saya sarankan sih mungkin kalau untuk resiko ya, apalagi semakin dependent kita banyak ya, semakin siapa yang kita nafkahi ya, aku tanda kutip semakin banyak ya, itu semakin penting juga untuk instrumen yang lebih safe ya sifatnya gitu ya. Bisa dihitung dari tadi. Dana darurat tambah apa yang kita mau capai gitu. Itu biasanya saya taruh di emas atau ya eh, instrumen yang sifatnya low risk gitu. Sisanya ya baru saya main di mungkin yang lebih high risk gitu ya. Kayak gitu sih. Lalu kalau untuk kapan waktu yang tepat sorry untuk membeli dan menjual ya. Saya mungkin saya bukan orang yang tepat kalau ditanya kapan saya beli, kapan jual, gimana saya cuan dan lain-lain gitu ya. Mungkin saya saya nggak ini pada saat itu ya. Nah, kalau saya sifatnya adalah saya nyicil gitu ya. Saya chip chip in-nya tuh kalau bisa dibilang saya masuk pelan-pelan gitu ya, terus-terusan gitu. Kemarin waktu saya masuk, contoh ya, masuk di 2024, saya masuk harga emas seribuan doang ya, 1050, 1100 gitu. Sekarang tiba-tiba 2025 saya 2000 gitu loh. Tapi dari situ apakah saya ambil gitu kan? Ini kan again kebutuhan gitu. Kalau saya ambil terus apa? Saya taruh kemana gitu? Itu masalahnya kan. Ya kalau saya keep gitu. Kalau saya keep karena tujuannya adalah tadi dana darurat gitu. Kecuali tujuannya berbeda gitu ya. Tapi kalau dari saya pribadi tujuan dana darurat ya saya keep gitu ya. Itu karena saya what I believe is actually kayak ya udah ini menjadi proteksi nilai gitu. Kayak gitu sih. Itu hopefully menjawab ya Kanisa ya. Kayak gitu. Terima kasih pertanyaannya. Oke. Good Thank question. you, Kak Yavi. Nah, ini ada pertanyaan lainnya, tapi aku ingin Kak Andi. Di kolom komentar Kak Andi Ramdhani. Kak Andi Ramdhani mungkin boleh sampaikan pertanyaannya langsung ke Kak Yavi. Karena ini lebih detail. Di sini ada Kak Andi Ramdhani. Bisa on mic, Kak, untuk sampaikan pertanyaannya. Halo, selamat malam. Malam, silakan Kak Andi. Tanyakan langsung Halo Mas kepada Andi. Kak Yavi. Ya, di sini saya sudah menuliskan pertanyaan yang di kolom chat ya, tapi izin membacakan ulang ya, Kak. Nah, kan banyak dari kita nih yang penghasilannya masih pas-pasan dan setiap bulan itu gaji itu langsung habis gitu untuk kebutuhan harian, kayak cicilan atau kadang harus masih ngutang lagi gitu ke yang lain. Nah, dalam kondisi seperti ini, Kak, sering muncul itu rasa pesimis soal kemungkinan um, mencapai financial freedom. Nah, kira-kira menurut Kakak itu bagaimana sih cara kita menyiasati kondisi ini agar tetap bisa mulai uh, perencanaan keuangan yang masuk akal dan perlahan tuh membangun aset seperti itu, Kak? Ya, ya, ya. Oke, good question banget. Mungkin ini pertanyaannya mungkin banyak ngalamin ya. Mungkin banyak orang bilang, oh financial freedom, kita harus mencapai financial freedom gitu kan. Banyak banget yang gembor-gemborin. Pertanyaannya adalah, financial freedom itu apa gitu kan. Dan juga, apakah semua orang effortnya sama gitu. Nah, financial freedom ini kan sebenarnya adalah ya ibaratnya orang bilang ya, segampangnya mungkin kayak, oh duit bekerja untuk kita gitu. Kayak kita punya enough investment gitu ya, sampai kita ya udah relax gitu kan, and then kayak we got monthly atau apa gitu kan. Banyak yang bilang kayak gitu. Kalau dari saya itu susah, jujur ya, susah untuk dilakukan untuk semua orang gitu. Tidak tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu gitu. Kalau dari saya financial freedom itu gitu kan, atau sebenarnya yang lebih secara psikologis gitu, apa yang kita kan yang butuh nyaman gitu, kita butuh ketenangan kan sebenarnya kayak gitu. Ketenangan yang mungkin adalah awalnya kita punya utang, misalkan ya contoh ya maaf, misalkan di atas 50% kayak gitu. Nah,
ini kan ada kondisi tadi ya, malah gali lubang tutup lubang. Terus balik lagi ke fondasinya gitu. Kalau kita mau cerdas finansial, jangan untuk Mas Andi mungkin atau mungkin yang apa yang mengalami yang sama ya teman-teman juga, jangan fokus dulu terhadap investasi ya itu dulu ya. Kenapa? Karena takutnya Mas, kalau dipaksa tiba-tiba butuh butuh ini butuh itu berbahaya banget gitu ya. Jadi yang pertama Mas harus lakuin adalah pertama banget Mas, mungkin ini kan ada masalah gali lubang tutup lubang ya Mas ya. Mungkin pertama untuk 1 bulan Mas, boleh nggak dari Mas Andi coba dicatat dulu aja, dicatat dulu ya, sambil berusaha untuk ya menghemat apapun yang bisa ya, gitu kan. Coba dicatat dulu, keuangan apa aja, dirunut gitu ya. Kalau bisa pakai, oh saya keluarin ini tuh kategorinya apa sih kayak makanan, minuman, ini buat istri, contoh gitu, ini buat orang tua, itu kan perlu dipisah ya. Terus kita lihat Mas, coba di Excel aja, atau kalau ya ini saya bukan mau promo atau apa ya, jujur kalau misalkan butuh ada banyak aplikasi lah gitu ya, Vinku atau semacamnya bebas di search aja Mas, boleh. Itu langsung ada kategorinya gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya coba Mas, coba sebulan, nanti lihat atau di Excel gitu ya, biar kalau nggak mau repot dilihat, oh ternyata saya tak, oh banyak buat ini, banyak buat itu, ternyata utang saya 80% misalkan 70%. Nah dari situ Mas, pertama yang harus dilakukan adalah sebelum menabung, sebelum dana darurat, coba Mas pelan-pelan gimana caranya dari situ 70% situ gimana dikurangin ya pelan-pelan jadi 50, jadi 40, jadi 30 kayak gitu. Memang banyak yang harus disacrifice. Saya tidak bilang ini mudah gitu ya. Karena dari hanya sebanyak itu mungkin banyak hal ya yang bisa harus dilakukan ya. Contoh restrukturisasi eh, loan ya Mas ya, atau utang itu bisa direstrukturisasi gitu ya. Mungkin kalau cicilan KPR mungkin bisa dibantu oleh financial planner lain gitu ya. Itu bisa Mas gitu. Jadi yang penting fokusnya itu dulu gitu ya. Atau kalau misalkan enggak bisa dicek di internet seperti apa gitu ya. Itu dulu. Dari situ ketika dari Mas sudah bisa ya, seenggaknya apakah bisa dipanjangin ya, seenggaknya biar enggak semua di depan. Semua di depan besar semua itu bahaya gitu. Kalau memang ya udah demi bisa cash flow-nya bagus tadi ya, cash flow-nya bagus, kita pecah dulu ya. Mungkin kita agak jauhin dulu. Ya kita tentunya ada bunga, cuman kalau kita bisa sesuaikan, dilihat dulu. Oke, saya bisa nih jadi 30% aja gitu ya. Dari situ saya pelan-pelan saya jaga 30% tersebut dan jangan ambil lagi. Kalau sudah bisa ada jarak yang di misalnya 30%, 40%, jangan ambil lagi dulu, Mas. Gitu. Itu dulu. Bayar dulu 30-40%. Kalau aja dari situ ada yang bisa disisihkan, ya kecil aja, itu ditaruh dulu, Mas. Ya, kalau memang bisa tadi di emas, karena kan ngambil cicilannya kan gampang, apa ngambil tarik-tariknya juga gampang kan. Jadi kalau butuh darurat juga nggak masalah. Ditaruh aja Mas di emas, gitu. Ditaruh, ya, udah biarin aja, kayak gitu. Tahan segitu 30, 40, 30, 20 udah mulai bisa. Nah, sisanya itu 20 jangan diutangin lagi, Mas. Coba diinvestasikan gitu ya. Jadi kita punya 20% tuh lumayan tuh, atau 10% atau 5% gitu. Ya, sisanya buat mungkin relax gitu kan. Ada lebih lega, bisa makan sama keluarga, bisa makan enak itu nggak apa-apa sebenarnya. Gitu kan. Kayak gitu. Kalau dari saya sih sebenarnya itu. Itu nggak mungkin kalau utangnya sudah gali lubang tutup lubang, pelan-pelan kita harus cari caranya dulu sih, Mas, untuk kurangin pelan-pelan gitu ya. Untuk mungkin secara jaraknya, periodenya atau semacamnya gitu sih Mas. Gitu. Oke, terima kasih Kak Yafi. Semoga itu menjawab ya Kak Andi. Pastinya memang kalau bisa fokus dulu aja ya Mas ya untuk menyelesaikan permasalahan kita dulu baru kita bisa move untuk memulai langkah baru melalui investasi seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir saya berikan kepada teman-teman yang ingin bertanya langsung silahkan. Ada yang ingin tanya langsung silahkan untuk mengaktifkan mic-nya. Kita kasih kesempatan terakhir. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan tanya kepada Kak Yafi. Saya Kak, Oke, silahkan Kak Adi. Silahkan, silahkan. perkenalkan nama saya Adi Pratama dari Bogor. Izin bertanya Kak, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih Kak tips dari Kakak konsisten dalam berinvestasi emas? Apakah better mending emas fisik atau emas digital ya Kak ya? Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menghindari investasi bodong? Itu aja Kak, terima kasih. Ya, ya. Oke.
Ya, jadi gini, satu ya, berarti ada dua ya. Berarti pertama gimana cara investasinya, kalau emas, gimana kalau investasi bodong gitu kan, Ya, gimana ngindarinnya. Oke, jadi yang pertama gini Mas, kalau dari saya pribadi, eh, kalau dari saya mungkin case-nya, alhamdulillah kalau dari saya mungkin saya bisa misalkan per bulan lebih dari, misalkan ya contoh lebih dari 1 gram. Kalau 1 gram kan gampang ya, kalau fisik bisa ya kan. Tapi kalau misalkan eh, gimana kalau kita mau pelan-pelan gitu kan, saya tahu pasti mulainya beda-beda gitu. Jadi kalau misalkan dari saya sih, ketika apalagi kita cek ya untuk 1 gram itu kan banyak yang hanya bisa beli di per gram gitu ya, per gram apalagi kalau fisik gitu ya. Gimana caranya kalau enggak gitu kan? Nah itu kalau untuk memulai Mas, kalau saya bilang sih mendingan digital aja gitu ya. Lumayan bahaya apa ya itu kalau enggak nanti nabung nabung nabung, tiba-tiba ada kebutuhan di tengah bulan dipakai gitu ya. Nah itu kan masalah gitu kan, dipakai gitu tiba-tiba nggak jadi invest, nggak jadi investasi, nggak jadi investasi, itu masalahnya gitu. Jadi kalau dari saya mendingan kalau bisa seminggu bisa dapat minimal buat invest, invest. Seminggu invest, invest. Mungkin invest, invest gitu loh. Nanti kalau misalkan ada yang mau dikumpulin dulu ya terserah gitu. Cuman kalau dari saya buat nge-build habit itu. Kedua, kalau mungkin kalau untuk masalah investasi bodong, sebenarnya kalau dari saya investasi bodong itu biasanya lebih ke bilangnya risikonya nggak ada, returnnya besar. Nah itu aja sih Mas. Kalau dari saya biasanya gitu. Itu pattern-pattern. Nah, jadi kalau tahu kayak ini risikonya apa ya? Saya bisa hilang berapa di sini gitu kan? Atau risikonya apa? Saya harus make sure apa gitu kan? Biar ini bisa terjadi. Contoh kalau kita investasi, kita bikin bisnis deh. Resikonya hilang uang kita full. Ya, berapa? Mulainya juga nggak besar. 1 juta bisa mulai bisnis susah gitu kan. Risikonya besar, mulainya besar, returnnya juga besar juga pasti tentunya, atau bervariatif tergantung kita. Nah itu dia contohnya, kayak gitu. Hati-hati sama hal tersebut ya, kayak gitu. Dan juga tentunya kalau secara platform ya harus yang resmi. Itu kedua ya. Kalau untuk terkait instrumen normal gitu ya, kalau investasi bisnis ya manusianya yang kita harus cek gitu ya, background check due diligence namanya itu. Itu sih Mas Adi gitu. Hopefully menjawab ya Mas Adi ya. udah menjawab Kak. Terima kasih. Iya, thank you banget Mas Wah, Adi. terima kasih Mas Adi. Jadi itu ya tadi kalau misalnya bisa ya harus dicek dulu gitu ya kayak Vi ya. Ya. Do your own research teman-teman. Jadi cari tahu dulu apa yang mau kalian gunakan. Pastinya cek apakah izinnya sudah ada dan yang pastinya jangan terlalu tergiur dengan mereka-mereka yang menawarkan yang manis-manisnya aja tapi tidak disampaikan sisi yang harus kita tanggungnya seperti apa. Kayak Vi, thank you banget. Ini aku bilang benar ya teman-teman, pemahaman kita semuanya sama bahwa ini isinya adalah daging semua. Jadi yang tadi udah siapin catatan, ini bisa banget nih. Nanti untuk dibaca lagi, kita coba-coba pelajari lebih dalam lagi. Dan buat teman-teman yang masih pengen cari tahu lebih banyak tentang Vinku ya, teman-teman silahkan langsung di-follow aja sosial medianya Vinku. Cari tahu lebih dalam di situ. Tadi kayak Vi sampaikan, saya tidak promosi, tapi kalau ada yang udah jelas, kenapa harus cari yang lain? Jadi teman-teman bisa aja langsung ya, ini ada di hadapan kita Vinku-nya gitu. Jadi bisa dimaksimalkan dari situ kita bisa tahu jadinya kira-kira pengeluaran kita berapa ya kan. Kalau tidak salah juga saya pernah mendengar jangan sampai memiliki cicilan ya lebih dari 30% dari penghasilan kita. Kalau tidak salah ya kayak Vi ya. Ya, itu mungkin ya biasanya segitulah orang bilang ya, cuman ya tergantung lah. Iya, kalau itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Cuman itu ya mungkin bisa jadi salah satu patokannya. Dan ini saya ingin menyampaikan terima kasih juga dari teman-teman semua. Terima kasih banyak atas penjelasannya Kak Yafi katanya tuh. Terima kasih sangat inspiratif dan ilmunya relevan banget dengan kondisi saat ini. Kak Yafi, thank you banget. Thank you Terima kasih banget banyak Mbak Novi ya. waktunya. Kita akan lanjut kepada pemateri kedua, kepada Bapak Robi Leonardo. Pak Robi, selamat malam. Nah, tadi kan teman-teman di pertanyaan Halo. juga ada banyak yang bertanya soal emas nih ya. Sengaja aku keep dulu, kenapa? Karena sesaat lagi kita akan membahas soal emas bersama dengan Pak Robi. Jadi teman-teman nanti bisa dengarkan dan siapkan pertanyaannya untuk Pak Robi, karena aku rasa ini akan lebih relevan dengan pertanyaannya untuk narasumber kita yang kedua. Seperti itu. Pak Robi, selamat malam. Sudah siap, Bapak? Ya, malam Mbak Novi. Terima kasih Mbak Novi.
Oke, teman-teman, untuk pemateri kedua ini, narasumber kita, Bapak Robi Leonardo, akan memaparkan materi terkait strategi keuangan sehat mulai dari tabungan emas. Ya, jadi kita akan spesifik membahas soal emas bersama dengan Pak Robi. Jadi kepada Pak Robi, kami persilahkan, silakan Bapak untuk dimulai. Ya, terima kasih teman-teman di sini udah beri waktunya. Nah, sebelum saya deeper go investment, saya mau kasih teman-teman sini tahu itu semua investment itu ada resikonya. Nah, itu mau mulai dari saham, mulai dari bond, pasar uang, mau mata uang, future crypto, commodity itu semua ada resikonya. Tapi resiko yang paling kecil itu commodity. Nah, kebetulan itu emas itu dijatuhnya di kategori commodity. Next. Nah, kenapa itu emas ya? Well, emas itu God money. Itu duit dari dewa, dari Tuhan itu. Jadi gold is not just an asset, tapi itu prime asset sebenarnya. Jadi gold itu udah semua dari ancient yang practical banget, yang dipakai untuk hedging inflasi. Dia bersifat sama orang semua investor untuk ekonomi lagi uncertainty. Nah, juga emas ini juga sebagai satu form untuk pass down ke generasi. Nah, Go itu udah boleh consider as a store of value dari ancient time. Berikutnya nih. Next. Nah, jadi emas itu spesialnya apa sih sebenarnya? Jadi semua investor itu pasti ada invest di saham. Sorry, ada invest di emas. Emas itu pasti ada. Jadi itu emas itu sebenarnya untuk hedging inflasi. Jadi kalau misalnya kita orang lihat ya, 1 juta sekarang kita orang bisa beli apa? Belum tentu bisa beli di tahun depan. Tapi kalau 1 gram, yang apa kamu bisa beli sekarang? 10 tahun ke depan, kamu juga masih bisa beli. Tak mungkin bisa dapat lebih banyak. Nah, kedua yang saya ngomong, semua smart investor pasti ada itu emas. Karena don't put all your egg in one basket. Namanya itu portfolio diversification. Nah, emas itu value-nya itu sangat stabil. Tentu itu juga termasuk precious metals, resources. Jadi emas itu bakalan bisa habis. Timeless karena udah kalau kita lihat dari sejarah itu semua civilization in history recognize gold as ultimate form of money. Jadi kalau emas itu bisa bertahan 5.000 tahun, itu 5.000 tahun ke depan itu pasti emas masih laku. Emas itu sebagian likuiditas dan transparan banget ya. Jadi kalau secara paling gampang kita orang bisa ambil emas batang kita ke tetangga untuk jual. Dan juga pasti orang masih mau beli. Transparan banget, kita orang bisa Google aja emas sekarang harganya berapa. Jadi nggak mungkin emas bisa dimanipulasi. Coba next. Jadi emas, why gold deserve attention? Ini yang paling good question. Well, simple answer, gold is God money. Kita aja. Universal recognize, low risk investment, dan itu paling bagus untuk orang yang mau mulai investasi. Next. Nah, di sini kan ada yang 3 hal ini. Apa bedanya sih emas fisik, emas digital, emas fisik secara digital? Emas fisik ini itu tangible, jadi kita orang pegang barangnya. Jadi wah keren ya, simbolik itu. Jadi kita orang bisa turunin ke anak kita. Tapi ada kekurangannya. Kita orang mesti investasi lebih banyak. Karena apa? Kita mesti investasi di brankas, security, dan juga buyback-nya spread itu lebih tinggi. Kita orang juga mesti ada resiko untuk pencurian, theft, nyama loss, atau kehilangan, atau lupa taruh di mana. Itu semuanya itu resikonya di physical gold. Kalau digital gold, itu bagus ya, dia low minimum purchase. Jadi kita orang bisa beli fraction. Cepat, accessible, tapi kekurangannya itu based on paper nih, secara dia dapat atas kertas dan juga ada third party risk. Nah, kalau physical secara digital itu ada online transaction. Jadi kita orang udah ada emasnya, store di vault kita, baru kita orang bisa jual. Dan juga kita orang bisa mulai investasi di metal gold plus sekecilnya 0,01 gram. Spreadnya sangat bagus dan juga bisa di request delivery yang mau withdraw. Coba next.
Nah, ini yang paling seru, yang semua orang tanya lagi mana sih untuk cara lagi investasi yang pintar, tips untuk save go comfortably ya, yang nyaman. Yang pertama, kita orang mesti ada 3 sampai 6 bulan punya buffer, itu emergency fund. Kalau saya sih pakai 1 tahun. Dari yang life saving kita kurangin 3 sampai 6 bulan punya buffer. Nah, sisanya berapa? Kamu boleh mulai 10 sampai 20% aliran ke emas. Tapi jangan pakai semuanya untuk beli emas ya. Nah, habis itu, dari situ kita orang mesti lihat, per bulan kita orang bisa save berapa banyak sih? Kalau misalnya per bulan kita orang bisa save 3 juta, nah boleh mulai dari 5 sampai 10% tiap bulan itu belinya ke emas. Nah, berikutnya kita orang lihat needs-nya kita, wants-nya kita, itu yang paling penting. Needs-nya kita berapa sih? Wants-nya kita berapa sih? Wants emang kita orang bisa potong lebih banyak. Needs-nya kita bisa kurangin ya. Nah, dari situ yang kurangin, expand itu, kita boleh untuk diinvest. Nah, yang kedua ini, kita orang mesti set our goal. Ingat ya, emas itu untuk long term, bukan short term investment. Jadi, jangan harap kita orang investasi sekarang, bulan depan itu bisa kaya, atau tahun depan bisa kaya. Itu nggak mungkin. Nah, yang ketiga ini, itu disiplin yang mau konsisten. Itu yang paling susah. Jadi, saya jelasinnya itu pakai metafor, pakai cerita aja. Jadi gini, kalau kita orang ke dokter gigi 2 kali per tahun, saya yakin gigi kita itu pasti hancur. Tapi kalau kita tiap hari gosok gigi tanpa ke dokter gigi, gigi kita itu pasti sehat. Jadi tahu usah, jadi intinya gini, kita orang tahu usah investasi 50 juta terus nggak lihat lagi, itu pasti hancur. Mulai dari kecil aja, 0,1 gram per minggu. Terus itu kita orang bisa lihat. Tapi ada orang tanya saya kayak gini, kalau invest kecil kayak gini, saya masih belum lihat hasilnya. Itu ada cerita satu lagi. Kalau ada orang itu mau kurusin badan atau mau bikin badan lebih bagus, kita orang ke gym gitu ya. Jadi saya yakin kalau kita orang ke gym untuk workout, kita orang lihat di kaca, you will see nothing. The next day kita orang berikut lagi kayak gitu, you will see nothing. Ke hari ke-10 gitu aja, you will still see nothing. Tapi kalau kamu believe the process, konsisten, ada disiplin, tiap minggu kita orang atau tiap bulan, kamu pasti bisa lihat hasilnya setahun atau 2 tahun. Jadi kita mesti tahu, we start small, konsisten. Boleh dari Metago kan over 0,01 gram. Itu kurang dari 20.000. Oke. Jadi udah comfortable, kita orang boleh add little bit more. Kayak namanya, oh kita orang ada rezeki lebih bagus. Kita orang boleh ke dokter gigi, periksa giginya. Try to be 1% better every day. Oke, berikutnya next. Eh, sorry, ya. Oke. Nah, sama keempat ini ya, digital goal, ya jadi kalau mau pilih digital goal sama physical goal, itu bedanya apa? Nah, digital goal ini spreadnya itu lebih bagus daripada physical goal. Tadi meta goal ini kita ikut international punya pricing. Nah, tapi yang hub platform apa yang kita orang mesti ikutin, kita orang mesti tahu platformnya regulationnya. Dan di Meta Go Plus ini, kita orang udah ada BAPT-nya mau OJK, dan emas kita itu International LBMA Certified. Nah, yang paling penting, yang tips ke-6 ini, don't FOMO. Jangan panik. Do your own research. Jangan dengerin siapa-siapa ngomong. Jangan panik dulu. Cek dulu. Benar ya, harga lagi turun, harga lagi naik. Itu FOMO yang bikin orang hancur. Next. Ya, berikutnya ini saya balikin ke Mbak Novi untuk jelasin Gojek lebih lanjut. Silakan Mbak Novi. Oke, terima kasih Pak Robi. Nah, teman-teman tadi sudah disampaikan ya dari Pak Robi. Ini aku izin sebentar untuk menyampaikan terkait program Gold Trips 3 kali lebih untung ya yang ada di aplikasi Metal Go Plus. Jadi buat teman-teman yang belum download Metal Go Plus, teman-teman bisa aja langsung download Metal Go Plus di Play Store dan juga App Store. Karena saat ini Metal Go Plus sedang ada program Gold Trips 3 kali lipat lebih untung. Program Gold Drips ini sendiri adalah program terbaru di mana kamu bisa mendapatkan keuntungan dari menabung emas hingga 3 kali lipat lebih untung. Ada 3 program yang bisa kamu untung 3 kali lipat. Yang pertama adalah program
Cashback Unlimited. Jadi pada program ini kamu bisa dapatkan cashback tanpa batas, no limit, dan gak pakai nunggu. Kamu juga bisa dapetin cashback ini dengan nabung emas mulai dari 100.000 aja. Buruan manfaatin program cashback tanpa batas ini dan dapatkan cashback hingga puluhan juta rupiah. Kemudian yang kedua ada yang namanya monthly reward. Nah, di sini adalah program hadiah bulanan ya. Jadi ada hadiah bulanan dari Metal Go Plus untuk kamu yang terpilih menjadi pemenang Top Gold Saver dan Top Activer. Cocok banget tentunya ya buat kamu yang rutin nabung emas dan rutin transaksi di tiap bulannya. Ini bisa banget untuk menangin hadiah dengan total hadiah belasan juta rupiah. Tuh ada di sini ya, ada mulai dari posisi 1 4 juta, 3 juta, 2 juta ya kan. Kemudian juga ada yang 500.000 sampai dengan 3 juta. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang emang udah rutin untuk nabung emas. Yang ketiga, ada yang namanya program Point Grand Prize. Nah, ini nggak kalah seru juga ya teman-teman. Karena kamu juga bisa ikutan ngumpulin poin sebanyak-banyaknya. Jadi buat menangin hadiah grand prize-nya hingga ratusan juta, silahkan bersemangat untuk mengumpulkan poinnya. Jadi itu tadi 3 program yang sedang berjalan atau sedang running di Metal Go Plus. Tunggu apa lagi untuk teman-teman semua? Manfaatkan programnya, raih keuntungan hingga 3 kali lipat dengan Gold Drips. Gak perlu pilih, tinggal ikutin semua. Cuan makin banyak, untungnya makin besar. Silahkan Pak Robi dilanjut. Ya, terima kasih Mbak Novi. Nah, berikut ini saya mau jelasin yang dari JP Morgan punya prediksi. Yang di kuartal 3 di 2025 diprediksi itu 3.500 per ounce. Nah, di kuartal 4 itu diprediksi 3.672 per ounce. Nah, untuk di 2026 limitnya itu udah naik sampai 4.000. Tapi sekarang kita di September masih kuartal 3 aja emas didagangin hari ini udah 3.650. Itu udah mensentuhin di kuartal 4 yang apa dia prediksi. Nah, pertanyaannya mau tunggu apa lagi nih? Yang tadi Bang Novi ngomong. Nah, mau tunggu emas udah 4.000 baru mulai investasi atau mau mulai sekarang emas masih harga di 3.650. Next. Nah, intinya dari ini semua ya yang saya mau ngomong, gold is gold money. Every civilization in history itu udah recognize its ultimate form of money. If gold can survive for the past 5,000 years, it was easily survive for the next 5,000 years. Jadi, discipline consistent is very important. Okay, try to be 1% better every day. Jadi, yang saya ngomong, daripada kita orang ngumpulin kertas, ayolah kita orang mulai ngumpulin emas di Metago Plus. Ya kita orang mesti do your own research. Itu yang paling penting. Next. Nah, yang ini ada satu aset yang lebih itu berharga dari emas dan itu waktu. Kenapa saya bilang waktu? Nah, kalau kita set target ya di 2030. Nah, mau mulai investasi sekarang sama investasi tahun depan, hasilnya itu beda banget. Jadi technically you're wasting 1 year of your asset. Jadi ini remember, you don't need permission, you just need action. Thank you very much. Oke, teman-teman, itu tadi ya penyampaian tentang emas, menabung emas dari Pak Robi. Lagi-lagi memang audiens kita malam hari ini sangat aktif. Jadi karena di sini ada banyak pertanyaan, tapi ini ada Kak Milka Nur yang sudah bertanya berulang kali nih di obrolan ini. Kak Milka, mungkin boleh on mic, Kak. Kita bisa dengarkan Kak Milka untuk sampaikan langsung mungkin pertanyaannya kepada Pak Robi. Halo Kak Milka. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Kak, pertanyaannya mungkin boleh disampaikan langsung. Ya, izin tanya Pak Robi. Pak, jika kita masih mempunyai hutang, apakah kita harus melunasi hutang dulu sebelum memulai investasi emas, atau kita bisa berinvestasi saat kita mempunyai hutang? Terima kasih, mudah-mudahan
bisa terjawab. Oke, silahkan Eh, Pak Robi. Berikan Sebenarnya sih bisa jawabannya. ya. Sebenarnya bisa. Nah, sebulan ini masih bisa saving atau enggak gitu. Kalau masih bisa saving, gitu kan saya saranin seberapa itu aliran itu ke emas. Nah, kalau misalnya kita orang masih belum bisa saving, saran saya itu utangnya dibayar dulu, baru mulai investasi di emas. Kalau kita orang bisa kecil-kecil kayak misalnya ya per bulan bisa ya kamu saving 20.000, 30.000 itu boleh mulai dulu dari situ. Mulai sekecil-kecilnya yang saya bilang be 1% better every day. You don't need to be very big. Yang mulai aja. Kita orang tak usah langsung ke dokter gigi. Mulai gosok gigi aja dulu. Nah, kan. Oke, Kamil, Kak, menjawab kira-kira, Kak. Jadi kata Pak Robi, nggak usah ke dokter gigi, tapi kita bisa mulai dengan gosok gigi dulu nih, Kak. Ya, kalau di Metalgo minimal kita investasi emas berapa, Kak? Izin menyampaikan, Kak, di Metalgo itu ada kontrak terkecil di 0,01 gram. Atau Kakak kalau misalnya lihat sekarang itu bisa di sekitar harga 19.000 ya. Kalau kopi satu mungkin masih masih ya masih sedikit lebih mahal kopi di coffee shop mungkin ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya selanjutnya, teman-teman. Silahkan yang ingin bertanya langsung. Karena ramai banget di obrolan. Aku akan minta teman-teman untuk bertanya langsung. Silahkan on mic di sini. Karena di sini ada banyak sekali ya. Silahkan, siapa yang mau bertanya lebih dulu? Kak, mau izin bertanya, Kak? Oh, silahkan. Kak Adi lagi, boleh Kak Adi? Ya, Kak, mau Mm-mm, nanya lebih aplikasi MetalGo sih, Kak. Soalnya kan saya baru tahu ini, Kak, aplikasinya. mm-mm. Izin bertanya, itu pertanyaan. Yang pertama, apakah ada cicil emas, Kak? Terus pertanyaan kedua, apakah ada fitur cetak emas? Itu aja sih, Kak. Untuk apa? Terus yang terakhir, apakah ada limited, Kak, untuk investasi emasnya atau ada pembatasan atau bisa unlimited gitu? Itu aja, Kak. Terima kasih. Oke, silahkan Pak Robi. Ini investasi emas itu nggak ada unlimited. Namanya kalau kita orang ngomong kan di sini itu investasi emas emas fisik secara digital itu emasnya pasti ada itu ada pasti dicetak. Pas kalau kita orang mau request itu pasti bisa diantar. Itu pasti emasnya udah ada. Gitu. Jadi kalau mau mulai invest itu nggak ada namanya limited, pasti bisa aja. Kalau mau invest itu pasti kita orang bisa sediain. Oke, itu ya. Jadi kalau misalnya nanti memang ada keperluannya untuk fisiknya, itu bisa ya teman-teman ya. Jadi memang transaksinya dilakukan secara digital, namun basically ini adalah emas fisik yang ditransaksikan. Mas Ainul, saya lihat Mas angkat tangan nih. Halo Mas Halo, Ainul. selamat, Hai, selamat malam Pak Robi. malam Mas Iya, malam. Ainul. Baik, Silakan pertanyaannya. Mm-mm. terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Pak Robi, saya izin bertanya sedikit Pak. Mungkin ya ini yang terjadi di masyarakat ya Pak. Kan juga kaitannya nilai pasar ini kan nilainya mungkin yang pengaruh ya. Lah untuk emas yang saya tahu kan ini juga menyimpan nilai kaitannya sentimental ya Pak. Mungkin menurut Pak Robi, apakah emas yang diwariskan dari orang tua ke anak ini misalnya bisa menjadi nilai tak ternilai yang mungkin berharga lah Pak. Mungkin bukan hanya daripada sekadar logam investasi. Nah, mungkin menurut Pak Robi, apakah emas ini bisa melindungi nilai ya dari saat-saat genting di dalam hidup? Mungkin kan yang saat ini yang saya tahu ya Pak, investasi sekarang kan banyak bermunculan. Nah, gimana Pak? Mungkin nanti emas kaitannya 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, apakah bisa melawan dari investasi yang lain? Mungkin saat ini yang saya tahu sedikit kan ada sejenis kripto, ada yang lain. Mungkin itu saja sih Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Ainul. Silakan Pak Robi. Ya, Kalau terima emasnya kasih ya. dari orang tua Ini nih, warisan gimana? warisan ya. Ini mesti tahu emas itu sebagian itu apa sih jewelry atau batangan gitu. Kalau namanya kayak jewelry gitu, kayak biasa gitu, itu emang nilainya pasti nggak sebagus daripada batangan. Nah, kalau pertanyaan tuh, wah, tadi dia bilang itu investment tuh emang itu banyak. Jadi yang tadi saya ngomong, don't put all your egg in one basket.
Jadi kalau saya tadi masih ragu mau investasi di emas atau enggak ya, kalau saya dengar dari suaranya, sharing aja sedikit. Saya mulai investasi emas itu di 2021 Agustus. Nah, saya beli 1 gram, cuma 1 gram tiap bulan saya beli 1 gram aja. Dan semua orang itu pada kasih saya tahu tuh emas lagi naik. Gitu. Terus udah 5 bulan ke depan, saya tetap invest masukin 1 gram. Dan teman saya kasih saya tahu itu Mas lagi turun, kenapa kamu mau invest? Saya tetap invest sampai sekarang tuh. Eh, emas saya itu udah lebih dari 50 gram. Itu rata-rata emas saya masih di bawah 1 juta kalau cost average. Jadi kalau boleh ngomong, emas saya itu udah profit mau hampir 100%. Jadi tidak di yang sependek-pendek ini aja udah 4 tahun, itu nilai emas itu udah beda jauh. Jadi sebenarnya kita orang lindungin tukar nilai value kita gitu. Yang tadi saya ngomong, kita orang kamu mau simpan kertas atau kamu mau simpan yang barang berharga yang pasti nilainya itu naik. Jadi pilihannya cuma dua itu. Kamu mau pilih yang mana? Jadi sebenarnya yang tadi yang terakhir saya ngomong, kamu nggak perlu izin dari saya. Kamu hanya butuh action. Nah, gimana nih? Menjawab ya, Mas? Oh iya, baik. Baik Pak Robi, sangat menjawab dan sangat jelas mudah dipahami Pak. Terima kasih banyak Pak Robi. Terima kasih Pak Robi. Oke, tadi disampaikan bahwa memang ada kalau kita ada warisan emas gitu, mungkin kita bisa cari tahu dulu ini emasnya apa gitu, apakah emas batangan atau ternyata perhiasan. Dan mungkin tadi seperti yang disampaikan Pak Robi. Tapi memang kalau kita taruh emas fisik di rumah itu rasanya ada treatment khusus gitu ya, seperti misal tidak diletakkan sembarangan, ya kan? Karena kita bagaimanapun harus menjaga seperti itu. Baik, masih ada slot untuk pertanyaan selanjutnya. Teman-teman, silahkan langsung saja. Yang ingin bertanya, silahkan sampaikan langsung, kita on mic-nya. Karena kalau kita lihat di room, ini ramai banget nih pertanyaan soal emas dari tadi ya. Silahkan, silahkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Atau tidak ada, kita hitung sampai 5 ya. Raffi mau tanya, Iya silahkan. Ibu silahkan. Pak Robi izin tanya Pak, resiko Ya, nabung emas secara digital tuh apa Pak resikonya Pak? eh, boleh bilang sangat kecil ya. Itu kayaknya nggak ada resiko karena fisiknya juga ada di Pulse itu. Eh, yang saya pikir itu resikonya kalau tempatnya hancur gitu loh. Hancur itu ya sangat kecil tuh mungkin di bawah 1%. Tempatnya hancur atau tapi kalau tempatnya hancur itu ada asuransinya. Gitu. Jadi kalau kalau saya nggak bisa pikir ada resiko apa. Resiko itu sangat kecil itu boleh bilang di bawah 1% di situnya. Jadi ya yang ada sih di atas kepala saya nggak bisa kepikir resiko apa lagi gitu loh, kecuali itu tempatnya hancur ya. Ya terima kasih. Oke, jadi mungkin teman-teman juga bisa pastikan ya. Kalau tadi kan disampaikan memang eh, walaupun mungkin transaksinya dilakukan secara digital, tapi memang emas fisiknya dipastikan ada, disimpan dengan baik, dan harus dipastikan bahwa memang itu sudah eh, ada asuransinya. Jadi tercover ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita masih punya waktu 5 menit nih untuk sesi tanya jawab. Oke, ada pertanyaan terakhir. Ini akan aku sampaikan pertanyaannya dari Kak Anissa. Sebagai pertanyaan terakhir ya, di sisa 5 menit terakhir. Bapak, emas sejak dahulu dikenal sebagai simbol kekayaan dan perlindungan nilai. Namun lebih dari sekedar logam mulia, emas juga sering dikaitkan dengan momen-momen berharga dalam hidup manusia. Pertanyaannya, mengapa emas sering menjadi simbol pada momen berharga dalam hidup ya Pak? Mohon pencerahannya. Silakan Pak Robi. Jadi saya tangkapnya kenapa mesti investasi emas, kenapa emas bagian ke secara
lifestyle gitu ya. Karena ya kalau kita kan backtrack 5.000 tahun lalu, emas itu udah dipakai untuk form of money untuk belanja. Jadi sebenarnya sebelum 1970 nilai duit kita itu semuanya yang di kertas itu di backingnya pakai gold. Memang sekarang itu udah backing bukan pakai gold. Nah, emas itu masih dipakai untuk senilai reserve currency. Reserve jadi untuk negara punya ekonomi, kekuatan ekonomi ini. Jadi sebenarnya emas itu udah sebagian kayak ada satu status juga. Jadi kalau mau perhiasan semua orang pasti maunya emas. Emas itu juga kayak semacam status gitu. Jadi kalau kalau menurut saya sih apa yang pentingnya untuk emas ini ya kalau kita nggak ada emas eh, sebenarnya value-nya di mana gitu ya. Emas itu yang untuk jaga value kita gitu. Value-value yang tadi disampaikan untuk kita kerja keras-keras, masa nilainya makin turun gitu. Nah, itu yang emas untuk yang saya bilang itu hedging inflasi. Jadi yang kita orang kerja, kita orang ada 1 juta. 10 tahun itu 1 juta untuk pasti juga masih nilai 1 juta. Kita orang maunya di situ. Bukan 1 juta itu, tapi 10 tahun itu 1 juta nilainya sebenarnya cuma ya udah jadi 600.000 atau 700. Oke, ya. Jadi itu tadi ya kalau pertanyaannya kenapa emas selalu dijadikan atau menjadi bagian dari momen-momen berharga. Contohnya mungkin seserahan ya Kak ya maksudnya kan biasanya seserahan pakai emas ya. Karena itu memang ada fungsinya ya. Karena kalau misalnya kita biasa tahu juga memang emas ini berfungsi untuk melindungi nilai dari aset yang kita miliki agar tidak tergerus dengan inflasi. Ini kalau Kamil Kak Nur sampaikan seseorang aja kalau suaranya bagus disebutnya suara emas. Berarti sesuatu yang bagus adalah emas. Emas adalah sesuatu yang bagus. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, Iya, teman-teman, Bang. sayang banget nih, tapi kita udah harus close ya untuk sesi tanya jawabnya karena memang batasnya itu hanya untuk 3 orang saja. Jadi per masing-masing sesi 3 orang saja seperti itu. Tapi mungkin harapannya jawaban dari dua narasumber kita itu sudah bisa menjawab keingintahuan teman-teman seputar financial freedom dan juga investasi emas seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih penasaran, masih pengen informasi lebih lanjutnya nih, teman-teman bisa aja langsung di-follow ya Instagramnya Vinku dan juga Metal Go Plus ya. Jadi teman-teman bisa pantau terus di situ informasinya seputar tips-tips mungkin ya menuju financial freedom atau tips-tips untuk melakukan menabung emas secara digital melalui aplikasi Metal Go Plus. Oke, jadi itu tadi ya dua materi menarik tentunya dari dua narasumber kita yang pastinya sangat bermanfaat ya informasi dari Pak Robi dan juga Kak Yafi. Dan ada beberapa pertanyaan tentang tabungan emas yang aman. Jadi kalau misal tadi ada beberapa pertanyaan nih teman-teman, gimana nih Kak kalau misalnya pengen tahu soal nabung emas yang aman ya kan? Gimana caranya? Waktu yang tepatnya. Biar kita yakin tabung emasnya gimana, langsung aja kita masuk ke sesi demo aplikasi. Nih, aku sampaikan ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang bertanya bagaimana caranya menggunakan aplikasi MetalGo, aku akan memperkenalkan lagi ya, Metal Go Plus adalah aplikasi yang akan membuat kamu menabung emas fisik dan tentunya transaksi emas fisik secara digital. Transaksi emas fisik ini dilakukan di sistem bursa komoditi yaitu Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange atau disingkat JFX ya, yang dijamin oleh lembaga clearing dan penyelesaian transaksi perdagangan komoditas yaitu Clearing Berjangka Indonesia. Selain itu teman-teman, Metal Go Plus juga diawasi dan direkomendasikan oleh Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ya. Tentunya sudah terdaftar di Komdigi. Seluruh aspek ini yang menjadikan Metal Go Plus merupakan aplikasi transaksi emas fisik yang lebih aman. Nah, sebelum aku lanjut untuk pertanyaannya, aku akan infokan terlebih dahulu untuk teman-teman yang belum mendownload aplikasi MetalGo, silahkan download
download sekarang ya. Silahkan download aplikasinya Metalgo di App Store dan juga Play Store, dan juga lakukan pembukaan account ya teman-teman ya untuk registrasi dan juga KYC, karena kita membuka untuk 4 orang pertama yang bisa mengirimkan bukti bahwa kamu sudah mendownload dan buka account di Metalgo itu akan mendapatkan saldo emas fisik dari Metalgo Plus. Jadi sekali lagi untuk 4 orang pertama silakan di-download Metalgonya, dan kalian bisa langsung aja ya kirimkan ke grup yang ada, diinfokan ke admin bahwa teman-teman sudah melakukan. Oke, dikirim ke adminnya Metalgo Plus ya teman-teman ya. Screenshotnya silakan, bukti pengirimannya langsung saja dikirimkan. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah, apa itu transaksi emas fisik secara digital? Mungkin ya, banyak dari kita sebenarnya yang belum tahu atau mungkin sudah tahu juga gitu ya, bahwa investasi emas itu hanya memiliki 2 tipe. Apa? Emas fisik dan emas digital. Lalu bagaimana jika keduanya ini digabungkan di dalam aplikasi Metalgo Plus? Nah, di Metalgo Plus ini, transaksi emas fisik secara digital, transaksinya dilakukan memang secara digital, namun emas fisiknya secara langsung dan otomatis ditransaksikan dalam sistem bursa, dan setiap emas fisik dicatat berdasarkan nama setiap peserta perdagangan. Jadi nggak perlu ketuker ya teman-teman, jangan khawatir. Emasnya akan ketuker gak kan nanti? Enggak, karena sudah tercatat sesuai dengan nama-nama setiap peserta perdagangan. Selanjutnya boleh. Nah, di Metalgo Plus ini kita memiliki berbagai keunggulan lainnya. Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Robi, harganya real time. Ya, harganya lebih transparan karena dia real time, jadi pergerakannya lebih transparan. Dan akses pasar dunia, jadi transaksinya memang dilakukan secara langsung di pasar dunia dengan spread yang tentunya lebih rendah, dan juga menggunakan sistem multilateral, lebih liquid dan juga mudah dijual. Dan yang gak kalah ketinggalan adalah LBMA grade atau London Bullion Market Association ya. Jadi yang tadi sudah Pak Robi sampaikan juga bahwa memang emas fisik yang ditransaksikan di aplikasi Metalgo Plus ini sudah terstandar dunia. Jangan khawatir emasnya akan tertukar karena emasnya pasti sudah menjadi milik masing-masing peserta perdagangan. Dan yang menjadi nilai plusnya adalah harga emas fisik ya di bursa komoditi JFX pada aplikasi Metalgo Plus menggunakan USD teman-teman ya. Jadi lebih profitable dibandingkan dengan harga emas yang menggunakan harga pasar dalam negeri. Selanjutnya, kalau teman-teman tertarik nih buat nabung emas di Metalgo Plus, kira-kira caranya kayak gimana sih? Aku bahkan spill. Jadi yang pertama teman-teman bisa langsung download aplikasi Metalgo Plus di App Store dan juga Play Store ya. Balik lagi 4 orang tercepat, silakan download dan kirim buktinya ke admin. Kemudian setelah download, teman-teman bisa lakukan registrasi dan lakukan KYC. Ya, jadi registrasi KYC ini tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk membuka RPED. RPED itu apa sih, Kak? RPED adalah rekening peserta emas digital. Jadi teman-teman, seperti yang tadi disampaikan, emasnya tidak akan tertukar dan saldonya tidak akan masuk ke rekening orang lain. Kenapa? Karena rekeningnya adalah rekening kepemilikan kita sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, setelah registrasi KYC selesai, teman-teman silahkan klik fitur emas fisik. Ya, kalau di situ tuh ada tuh yang ada gambar yang ada di Zoom tuh, di situ teman-teman bisa lihat, itu silahkan diklik fitur emas fisik. Setelah diklik fitur emas fisik, teman-teman bisa lanjut lakukan top up RPED atau rekening peserta emas digital yang tadi sudah dibuka ya di tahapan kedua di registrasi. Kenapa kita harus top up RPED, teman-teman? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang di Metalgo Plus ini transaksinya dilakukan di dalam rekening teman-teman sendiri, seperti itu. Sama dengan kita melakukan akad jual beli ya, kita tidak bisa mendapatkan barangnya jika kita tidak memiliki uangnya. Jadi kita perlu terlebih dahulu untuk top up RPED-nya sebelum melakukan transaksi. Nah, setelah RPED-nya terisi, selanjutnya kita harus apa? Kita bisa memilih. Pilih kontrak perdagangannya, teman-teman mau yang mana? Karena di Metalgo Plus ada berbagai kontrak perdagangan.
Mulai dari 0,01 gram, 1 gram, 100 gram, sampai dengan 1 kilogram. Dipilih sesuai dengan keinginan ya. Selanjutnya, setelah pilih kontrak perdagangan, teman-teman silahkan klik beli. Untuk apa? Untuk kita bisa melanjutkan transaksinya. Klik beli, kalian tentukan berapa banyak yang ingin teman-teman beli. 1 gram, 2 gram, 10 gram, 100 gram ya. Silahkan diklik beli, kemudian kalau mau jual gimana Kak? Di bagian jual silahkan diklik. Setelah semuanya dipilih, entah klik beli atau klik jual sesuai dengan gramasi yang teman-teman inginkan, lakukan selanjutnya adalah tahapan review order. Ya, kenapa kita harus review order teman-teman? Kita perlu cek terlebih dahulu apakah memang orderan kita udah sesuai atau ternyata wah harusnya beli 10 gram tapi kok gue baru submit 9 gram doang nih gitu ya. Jadi teman-teman bisa ulang teman-teman. Ketika review ordernya sudah sesuai, silahkan klik submit. Ordernya match dan tinggal tunggu hingga nanti ada notifikasi ya. Nanti ada notifikasi selamat order Anda telah match atau telah sukses. Gitu, submit order berhasil teman-teman. Terus kalau misalnya kita udah submit order gitu, sambil nunggu transaksi match, kita bisa apa? Kalau transaksinya sudah match ya teman-teman, teman-teman silahkan cek di report. Fungsinya untuk apa? Lagi-lagi untuk dicek apakah transaksinya sudah sesuai dengan yang teman-teman lakukan. Ya, nanti di situ teman-teman bisa cek riwayat transaksinya dan teman-teman juga bisa pantau profit and loss ya. Apakah teman-teman memang sudah beli? Oh, ternyata aku profit nih walaupun baru beli. Nanti di situ akan ada keterangannya profitnya berapa, lossnya berapa. Lengkap dengan IDR kalau teman-teman settingnya pakai IDR ya itu akan nanti lebih lengkap. Misal profitnya 6% gitu ya. Wah, kira-kira 6% dari tabungan emas yang aku punya berapa sih? Gitu. Nanti ada keterangannya tuh di sampingnya. RP berapa gitu, teman-teman. Ya, itu tadi adalah testimoni. Itu tadi adalah tutorial ya untuk teman-teman yang masih bingung. Gimana sih caranya nabung emas fisik di Metal Go Plus? Selanjutnya, kita akan menyaksikan penayangan video testimoni user Metal Go Plus. Jadi teman-teman silakan disimak. Ini dia testimoni. Oke, nama saya Yani Rustiani. Saat ini saya merupakan seorang ibu dari 2 orang putri. Kesibukan saya saat ini adalah sebagai Head of General Affairs di sebuah perusahaan swasta. Saya mulai menggunakan Metal Go Plus sejak tahun 2023. Waktu itu saya memutuskan menggunakan Metal Go Plus karena mendapatkan rekomendasi dari teman untuk mulai menabung emas. Teman saya merekomendasikan aplikasi Metal Go Plus untuk menabung emas karena transaksi dilakukan di bursa komoditi yang resmi sehingga lebih aman. Alasan saya menggunakan Metal Go Plus adalah karena proses pendaftaran yang mudah, harganya yang lebih kompetitif, dan saya merasa lebih mudah mendapatkan keuntungan dengan menabung emas di Metal Go Plus. Selain itu, menabung emas di Metal Go Plus tidak memerlukan modal yang besar. Bisa mulai dari 0,01 gram atau sekitar Rp18.000, saya sudah bisa mulai menabung emas dan menjadi tabungan jangka panjang saya sendiri. Tujuan saya untuk menyiapkan dana pensiun di hari tua. Menurut saya emas adalah instrumen yang stabil dan bisa menjadi tabungan jangka panjang. Persiapan besar seperti dana pensiun mesti disiapkan dari sekarang. Meskipun dengan langkah kecil, jika dilakukan secara konsisten, langkah sekecil apapun tetap bermakna. Setelah menabung emas di Metal Go Plus, saya merasa lebih aman secara finansial karena saya memiliki tabungan emas yang nyata dan bisa ditarik kapan saja. Saya menjadi tidak khawatir karena saya bisa menjual emas saya kapan saja saat saya membutuhkan. Buat sobat bullioners, yuk mulai nabung emasmu dari sekarang. Nggak perlu dengan modal yang besar, bisa mulai dari 0,01 gram atau setara dengan 18.000. Mulai langkah kecilmu dengan menabung emasmu dari sekarang, demi impian besar di hari yang akan datang. Oke, itu adalah video testimoni ya dari salah satu user Metal Go Plus.
Nah, jadi kalau teman-teman lihat tadi memang disampaikan ya alasan kenapa ada keinginan untuk menyiapkan dana pensiun seperti itu. Balik lagi memang mungkin untuk tujuannya masih sama karena ingin tabungan mas sarungi apa namanya yang kita aset yang kita miliki seperti itu. Oke, teman-teman ini kita langsung aja ya untuk bagi-bagi voucher. Seperti yang disampaikan ada voucher emas ya, voucher emas fisik senilai 10 orang tercepat. Nah, di sini disampaikan sudah ada 4 pendaftar ya yang mengirimkan bukti screenshot bahwa mereka sudah melakukan download dan juga registrasi KYC akun Metal Go Plus. Nah, tidak hanya itu teman-teman, untuk 6 orang ya, untuk 6 orang pertama yang tadi sudah memberikan pertanyaannya. Di sini ada Anissa, kemudian Andi Ramdhani, Adi Pratama, Milka Nur, Ainul, dan Yani Rustiadi. Jadi untuk 6 orang yang tadi saya sebutkan, teman-teman juga mendapatkan voucher emas fisik dari Metal Go Plus masing-masing senilai Rp150.000. Jadi teman-teman bisa aja langsung ya follow up ke adminnya Metal Go Plus dengan, atau misal teman-teman mau chat di grup WhatsApp kan situ ada nomor adminnya, itu teman-teman bisa banget untuk follow up bagaimana pengiriman voucher emas fisiknya. Jadi selamat untuk 10 orang yang tadi saya sebutkan ya. Untuk 6 orang pertama yang memiliki yang sudah menyampaikan pertanyaannya, dan juga untuk 4 orang pertama yang berhasil melakukan download dan juga open registrasi KYC di aplikasi Metal Go Plus. Jadi langsung aja di follow up ke adminnya ya. Oke, 4 orang pertamanya siapa Kak? Coba kita pantau, apakah teman-teman operator bisa dilempar mungkin ada informasi soal 4 orang pertama ini, kayaknya penasaran nih, kayaknya ngerasa, aku juga udah kirim, apakah aku termasuk 4 orang pertama? Sambil kita tunggu ya. Sambil kita menunggu nanti, nanti di-update di Instagram Story. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kalian harus follow dulu Instagram Metal Go Plus, karena nanti akan diinfokan di situ siapa saja 4 orang pertama yang berhasil mengirimkan bukti downloadnya. Teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung akhir acara, tapi sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman untuk menyalakan kameranya, karena kita akan dokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk menyalakan kameranya. Di sini ada teman-teman, biar kita bisa lihat nih siapa aja nih yang hadir pada webinar malam hari ini. Kalian keren banget karena memilih malam Sabtunya dengan webinar. Kita mencari informasi dan kita mengulik informasi lebih dalam seputar financial freedom dan juga tentunya tentang penabung emas fisik. Makasih Kak dari Kak Adi. Sama-sama, sama-sama ya untuk teman-teman semua. Ayo, yuk yang masih belum nyalain kameranya, aku tunggu karena kita akan dokumentasikan kegiatan kita malam hari ini. Nih, aku absen yang belum nyalain kamera ya. Ada Kak Fauzan nih belum nyalain. Ainul, Kak Adi Pratama ya. Sambil boboan ya, iya nggak apa-apa. Yang penting kita dokumentasikan ya teman-teman ya. Siapa lagi nih yang belum? Alfiza, Kak Alfiza, Andi Ramdhani juga, kemudian ada Angga Afriana, ya, Anissa Ramadia, Anissa Bunga Salsabila. Wah, banyak sekali nama Anissa malam ini. Ada Anya, Ayu, Ciko, Daphne, Daniel, Edwin, Vira, Iza, Indah, Irfan, Lela, Fikri, Mila, Milka, Rizkian, Nidia, Naili, Nidi, Nisrina, Oktora, Oda, Robi, dan juga Yani. Ayo, silakan teman-teman. Kita bisa dokumentasikan. Oke. Teman-teman operator, silakan dokumentasikan kegiatan malam hari ini. Silakan semua teman-teman untuk tersenyum. Tersenyum ke kamera. Oke, 1, 2, 3.
slide selanjutnya, silakan. Slide selanjutnya, silakan. 1, 2, 3. Yang mau gaya boleh lah, yang mau gaya ya. Terakhir, slide terakhir. Silakan diberikan senyuman terbaiknya sebelum kita tutup, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah berkenan untuk menyalakan kameranya, dan tentunya terima kasih banyak juga untuk seluruh teman-teman beserta narasumber kita ya, yang tentunya sudah menyampaikan. Kembali lagi saya infokan bahwa semua yang disampaikan pada malam hari ini daging ya teman-teman. Jadi sesuai yang saya infokan bahwa teman-teman jangan lupa dicatat ya. Takutnya ketinggalan, mungkin nanti teman-teman butuh informasi yang sama, tinggal dibuka aja catatannya. Tapi kalau kelupaan mencatat juga nggak apa-apa, teman-teman bisa langsung kepoin official account Instagramnya Metal Go Plus dan juga Vinke. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil mendapatkan voucher emas fisik dari Metal Go Plus senilai Rp150.000 per masing-masing pemenang, silahkan untuk di follow up kepada admin Metal Go Plus. Tidak terasa senang sekali malam hari ini saya Ayu Novianti beserta dengan teman-teman semua kita mengulik informasi seputar financial freedom ya. Jadi untuk kedepannya semoga dari gaji bulanan kita bisa menuju financial freedom. Tentunya setelah financial freedomnya tercapai, kita dapat menyusun strategi cerdas ya lewat perencanaan keuangan dan tabungan emas di aplikasi Metal Go Plus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Selamat istirahat atau ada yang ingin melanjutkan aktivitasnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Saya Ayu Novianti, mewakili seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini. Pamit dari hadapan Anda, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih teman-teman semua.